Saya Deviani Rizky, CDP Angkatan ke-8 Kabupaten Bener Provinsi Aceh. Di sini saya akan mencoba mengajak kita semua untuk merefleksikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Siapa sih yang tidak mengenal dengan sosok Ki Hajar Dewantara? Bahkan setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah seorang tokoh pendidikan nasional. Melalui pendidikan, Ki Hajar melawan penjajah Belanda dan mendirikan taman siswa untuk membawa anak-anak Indonesia mencapai kemerdekaan. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat kepada siswa dapat terwujud? Mari kita refleksikan penerapan dan pengembangan di sekolah ataupun di kelas yang sesuai dengan konsep diri dan kondisi sosial budaya yang ada di sekolah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tersebut, sebagai pendidik sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga dimulai dari diri sendiri dengan mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Sebagai pendidik juga harus menyadari kebutuhan untuk terus belajar. Semua itu dilakukan agar bisa mengantarkan peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita dapat mengambil sebuah karakteristik yang dapat mengantarkan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Karakteristik yang pertama yaitu menjadi manusia yang merdeka. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sesuai dengan filosofi tersebut, dalam proses pembelajaran sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun peserta didik kita menjadi peserta didik yang mandiri, kemudian menjadikan peserta didik kita menjadi peserta didik yang dapat mengeluarkan pendapat tanpa ada rasa takut, dan menuntun peserta didik kita menjadi peserta didik yang dapat bertanggung jawab baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, karakteristik yang kedua, yaitu mengembangkan minat dan bakat yang ada pada peserta didik. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Serta kita juga mampu menggali potensi yang tersembunyi yang ada pada peserta didik. Untuk mengetahui minat dan bakat yang ada pada dalam diri peserta didik kita harus melakukan penelusuran karakteristik minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, yaitu kodrat yang ada pada anak. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Mengenai kodrat yang ada pada anak, dalam proses pembelajaran, siswa kita akan kita tuntun untuk mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya. Seperti sekarang ini yaitu abad ke-21, siswa harus mampu berhadapan dengan perkembangan zaman yang serba teknologi. Begitu juga halnya dengan kodrat alam. Peserta didik juga dituntun untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitar yang mereka tempati, membudayakan keberagaman yang ada, dan dapat membedakan cara memaknai hidup sesuai dengan kodrat alam. Misalnya dengan cara mengembangkan tradisi setempat yang dapat menimbulkan rasa toleransi sehingga dapat terciptanya budi pekerti yang ada pada peserta didik. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut dapat kita simpulkan bahwa
Pendidikan adalah tuntunan. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menuntun peserta didik kita ke arah yang baik dan berpihak kepada peserta didik. Jika kita pendidik diibaratkan sebagai seorang petani kopi, maka peserta didik kita adalah benih-benih kopi dan tuntunan adalah cara untuk merawat dan memelihara benih agar dapat tumbuh menjadi baik dan subur. Namun, petani kopi tidak dapat menentukan kemana arah kopi akan tumbuh. Sebagai seorang pendidik, kita harus ingat dan mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki keunikannya tersendiri dan potensi yang mereka miliki juga tersendiri. Dengan begitu, setiap peserta didik tidak boleh kita beda-bedakan dan tidak boleh kita banding-bandingkan karena setiap anak memiliki haknya masing-masing. Demikianlah refleksi yang dapat saya berikan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.